Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini saya ngobrol lagi dengan Pak Jenny sesuai dengan obrolan kita kemarin itu, bahwasanya kita mau menunggu informasi selanjutnya tentang PK ini ya. Nah, sekarang informasinya akan baik. disampaikan kepada semuanya dari Pak Jenny langsung ya, karena ya sebenarnya berkasnya udah ada di saya dan nanti bisa saya tampilkan. Tapi alangkah lebih baiknya Pak Jenny sendiri yang menyebutkan ya. Kayak Pak Jenny langsung aja Pak Jenny ya. Ya Mas, begini Mas, jadi tanggal 14 kemarin sebenarnya sudah kita bahas bahwa tanggal 14 Maret 2025, harinya hari Jumat itu kan saya sudah menyatakan mengajukan permohonan PK, peninjauan kembali. Iya. Kemudian atas perkara saya dengan Yusuf Mansur berkaitan dengan bisnis batu bara di Masjid Darussalam yang digagas oleh Yusuf Mansur, begitu Mas. Iya. Jadi sudah mengajukan permohonan PK, kemudian sudah menyerahkan memori memori PK, kemudian juga sudah membayar sekumnya. Cuman kan akte permohonan PK itu tidak jadi hari itu juga, karena akte permohonan PK kemudian akte penyerahan memori kasasi itu memori PK itu tidak jadi hari itu juga karena pejabat yang bersangkutan yang bertanda tangan tidak berada di tempat, begitu. Kemudian karena itu tapi sudah saya ajukan. Kemudian hari Jumat kemarin itu sudah saya ambil Mas, ya sudah saya ambil. Satu adalah ini saya tunjukkan, ini permohonan pernyataan PK-nya ini Mas, Iya. pernyataannya. Terus kemudian kemudian ini akte penyerahan memori kasasinya Mas ya. Terus kemudian bersamaan dengan kemarin hari Jumat kemarin itu saya sudah mendapat relas. Ini relas adalah panggilan sidang untuk melakukan sumpah terhadap bukti baru atau nopom tersebut Mas. Jadi artinya sudah lengkap, tinggal kewajiban daripada saya adalah nanti menghadiri persidangan penyumpahan nopom baru itu pada tanggal 10 April rencananya. Tepatnya panggilannya sih jam 9, begitu. Artinya setelah itu nanti baru diberitahukan kepada Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Yusuf Mansur dan kawan-kawan bisa mengajukan kontra memori PK atau tidak mengajukan, begitu Mas. Kayak ini kan perdata ya Pak ya. Perdata kan cuma ini kan perdata, jadi kasusnya cuma kalau PK-nya cuma sekali kan biasanya. Iya, PK-nya cuma sekali karena penyumpahan alat bukti itu saja, begitu. Ya. Kan ada banyak perkembangan ya Pak. Kalau pidana itu katanya bisa 3 kali. Ini saya nggak tahu sih. Jadi Kalau perdata bisa saja beberapa kali ketika misalnya ada nopum, kemudian ada saksi yang saya ajukan. Tapi saya hanya mengajukan nopum saja, sementara saksi-saksi yang saya ajukan sudah cukup Mas. Itu berkaitan dengan putusan pengadilan negeri itu kan sebenarnya sudah masuk materi pokok perkara dan hakim meyakini dan memutuskan bahwa Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu telah melakukan prestasi dan ada timbul kerugian yang harus dibebankan kepada Yusuf Mansur dan kawan-kawan, begitu. Kemudian berkaitan dengan putusan tersebut kan di NO oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, kemudian putusan Pengadilan Tinggi Jakarta itu juga dibenarkan atau dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung, begitu Mas. Oleh karena itu maka saya selaku penggugat, awalnya selaku penggugat, kemudian termohon banding, kemudian pemohon kasasi, saya mengajukan PK terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang dikuatkan oleh kasasi Mahkamah Agung tersebut, itu Mas. Secara garis besar ada 3 poin yang saya ajukan. Yang pertama adalah
bahwa putusan itu dilandasi dengan suatu kebohongan yang dilakukan oleh pihak lawan. Sesuai dengan alat bukti yang saya ajukan bahwa yang bertanda tangan dalam surat kuasa baik yang digunakan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan kasasi Mahkamah Agung itu ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang melakukan. Kemudian kuasa hukum yang tidak berwenang tadi, yang mendapat kuasa tadi, kemudian mewakili tergugat 4 atau BMT Darussalam. Kemudian dalil-dalil daripada kuasa yang diajukan oleh kuasa hukum itu dipertimbangkan oleh pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, kemudian kasasi Mahkamah Agung. Sehingga menurut hemat saya, karena itu bukan orang yang berwenang memberikan kuasa, sehingga di sana terjadilah kebohongan. Dan faktanya kan faktanya pengadilan tinggi itu memutus itu, menyatakan NO itu kan berdasarkan eksepsi dari tergugat 4 atau BMT Darussalam yang diajukan dalam tingkat pengadilan tinggi begitu. Jadi nyata. Kemudian putusan pengadilan tinggi itu dikuatkan, dibenarkan atau dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung. Artinya di sana adanya suatu kebohongan ya, karena yang memberikan kuasa tadi bukan orang yang berwenang. Artinya putusan itu diputus berdasarkan suatu kebohongan yang dibuat oleh pihak lawan begitu. Berdasarkan alat bukti yang saya temukan, kemudian hal tersebut menurut hemat saya memenuhi ketentuan huruf A dan huruf B, sebagaimana syarat alasan-alasan mengajukan PK tersebut begitu, Mas. Oke, Pak. Jadi saya mau bertanya. Yang tidak kalah pentingnya lagi, yang berikutnya masih ada 2. Yang berikutnya itu adalah kesalahan dalam penerapan hukum ya. Pengadilan tinggi, putusan pengadilan tinggi itu hanya mengambil pasal 49 ya, pasal 49 pasal 49 tentang pengadilan agama itu. Di sana mereka mengambil pertimbangan itu, menurut mereka karena adanya alat bukti P5 yaitu perjanjian itu dianggapnya adalah ekonomi syariah. Padahal hal tersebut kan tidak harus satu ketentuan itu saja. Kemudian saya telaah bahwa pembagian kewenangan pengadilan itu juga pembagian kewenangan untuk mengadili itu juga diatur dalam undang-undang, dalam ini ya, ketentuan undang-undang berkaitan dengan undang-undang kehakiman RI begitu. Di mana sesuai dengan ketentuan peradilan perundang-undangan kehakiman itu bahwa perkara pidana dan perkara perdata itu diadili oleh peradilan umum, artinya bukan peradilan agama begitu, Mas. Kemudian kalau kita menelusuri lagi ketentuan peradilan agama, yang undang-undang peradilan agama itu kan mereka hanya mengambil pasal di 49 itu, tetapi tidak juga memberikan mengambil dari penjelasan pasal itu. Kalau penjelasan dari pasal itu menyebutkan bahwa yang disebut ekonomi syariah itu termasuk bisnis syariah. Kalau kita kaitkan dengan isi dari dengan isi apa? Dikaitkan dengan alat bukti yang dijadikan landasan oleh pengadilan tinggi tersebut, bahwa di dalam alat bukti tersebut ya, pertama alat bukti tergugat 3 atau Yusuf Mansur dan kawan-kawan begitu ya. Itu adalah company profile dari perusahaan PT Adi Partner Perkasa yang menjalankan bisnis batubara ini. Kalau melihat dari company profile tersebut bahwa PT atau perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang syariah begitu, Mas. Artinya kalau itu bukan bergerak di bidang syariah, yang berwenang mengadili adalah peradilan umum.
dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian kita telusuri lagi berdasarkan alat bukti P5 yang digunakan sebagai landasan alat bukti untuk meng-NO perkara saya oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikuatkan oleh Kasasi Mahkamah Agung itu, di dalam alat bukti tersebut jelas di sana juga isinya bukan merupakan kewenangan pengadilan agama karena sifatnya umum, tidak ada syariahnya, tidak ada sirkoh dan seterusnya begitu. Itu. Kemudian berkaitan dengan perkara ini yang menjadi inti pokok permasalahannya adalah wan prestasi, ya, wan prestasi yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan berkaitan dengan investasi saya yang saya setor kepada Yusuf Mansur dan kawan-kawan, dan itu sudah terbukti diterima. Itu. Jadi artinya berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pengadilan agama sebenarnya tidak berwenang mengadili. Karena jelas dalam penjelasan di peradilan agama itu mengatakan bahwa peradilan agama mengadili bagi orang-orang yang beragama Islam yang tunduk dan yang menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam. Kalau kita lihat bukti T31 kemudian P5, bahwa di sana sama sekali tidak ada kalimat menundukkan diri kepada hukum Islam. Dan dalam persidangan tersebut dari awal pembuktian sampai akhir pembuktian tidaklah terungkap bahwa ada penundukan diri tersebut. Berdasarkan alasan tersebut, maka yang berwenang mengadili menurut hemat saya sesuai dengan Undang-Undang Kehakiman itu ada berkaitan dengan pembagian kekuasaan yang berhak mengadili, maka yang berhak mengadili adalah peradilan umum atau dalam hal perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan begitu, Mas. Itu alasan yang berikutnya. Kemudian alasan yang berikutnya adalah adanya suatu kekeliruan majelis hakim itu mengambil bukti P5, ya, bukti P5 itu untuk menyatakan bahwa peradilan umum tidak berwenang mengadili, pengadilan agama yang berwenang mengadili begitu. Nah, itu jelas di dalam perjanjian tersebut saya bukan sebagai pihak. Nah, ketentuan pasal 1340 itu mengatakan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Artinya pihak-pihak yang membuatnya yang bisa dituntut. Kemudian dalam pasal tersebut bahwa pihak ketiga tidak boleh mendapat keuntungan dari perjanjian tersebut, dan pihak ketiga juga tidak boleh dirugikan dari perjanjian tersebut. Nah, karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah mempergunakan satu alat bukti untuk meng-NO-kan perkara saya, dan saya bukan sebagai pihak di sana, maka jelas putusan tersebut adalah bertentangan dengan pasal 1340 KUH Perdata begitu, Mas. Nah, berdasarkan alasan surat kuasa tidak sah, kemudian ada penerapan hukum yang tidak sah, bertentangan dengan ketentuan pasal 1340 tersebut, maka saya meminta kepada Majelis Hakim PK, ya, dalam hal ini Yudek Yuris PK itu untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekalipun itu memenangkan saya. Kemudian minta dibatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung yang mengenkukan perkara saya tersebut. Saya minta bahwa perkara ini diadili sendiri oleh Hakim PK atau Yudek Yuris PK begitu, Mas. Itu, Mas, yang bisa saya sampaikan malam ini. Oke, itu kan keperdataannya udah jelas seperti itu ya, Pak, ya. Dan memang seharusnya kalau menurut yang saya baca, ya, saya kan belajar hukum juga gitu. Jadi memang sebenarnya agak rancu juga sih keputusan Mahkamah Agung kemarin gitu ya. Jadi menurut saya seyogianya itu Mahkamah Agung itu nggak memandang sesuatu segalanya itu mandang cuma seperti itu aja. Kan hukum syariah itu juga masih terhitung baru gitu ya, Pak, ya. Dan itu ada kewajiban-kewajiban di mana setiap ada perjanjian atau apa itikat itu
mereka selalu menuliskan ada apa semacam apa sih namanya itu ya, kayak tanda terima tapi menggunakan bahasa agama gitu, bahasa Islam gitu ya, dimana ya apalagi kalau itu BMT itu kan tertulis gitu ya. Nah itu baru bisa disebut sebagai kan itu akad ya, akad investasinya bisa disebut sebagai syariah. Tapi kan Pak Jenny sendiri kan tidak melakukan hal itu kan, tidak ada akad syariah. Tidak melakukan hal itu, ya. Nah ya kalau kita lihat dari perjanjian yang digunakan itu kan bukan perjanjian juga terhadap saya, dan kalau kita lihat isinya di sana sama sekali tidak syariah begitu Mas. Iya. Kemudian kalau dilihat dari alat bukti yang diajukan oleh tergugat 3 Yusuf Mansur itu ya itu kan company profile. Company profile tersebut jelas terlihat bahwa itu bukan perusahaan yang bergerak di bidang syariah, karena tidak ada direktur syariahnya, kemudian tidak ada komisaris syariahnya. Iya. Nah, pengawas syariah itu. Kalau itu bergerak di bidang syariah, ada direktur syariah dan komisaris syariah kan iya, gitu Mas. Iya, tapi kenyataannya kan tidak ada. Dan pasal yang digunakan pun hanya satu pasal, itu pun dipotong, baik itu pengadilan tinggi maupun kasasi Mahkamah Agung itu hanya dipotong alasannya orang-orang yang beragama Islam itu yang berhak mengadili adalah pengadilan agama. Padahal masih ada terusannya orang-orang yang beragama Islam kemudian yang menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam, itu yang menjadi kewenangan pengadilan agama begitu. Iya memang. Sementara kan di dalam alat bukti ini tidak satu alat bukti pun yang menunjukkan, tidak ada satu alat bukti pun yang dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa para pihak ini menundukkan diri secara sukarela begitu.